langsung dari Marlis Cafe kawasan bisnis SCBD Jakarta. Smart FM mempersembahkan Smart Evening with Rosie. Smart Evening with Rosie, program bincang eksklusif yang memberi pencerahan, kearifan, dan inspirasi bagi kemajuan Indonesia. Smart Listener, kita sambut pemandu acara kita, Rosiana Silalahi. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat berjumpa kembali bersama saya Rosiana Silalahi. Satu minggu rasanya lama juga, kangen juga tidak menjumpai Anda melalui siaran saya di Smart FM yang disiarkan di berbagai kota di seluruh Indonesia. Saat ini saya kedatangan tamu istimewa. Seperti biasa saya menyelenggarakan siaran radio ini secara live dari Marlis Cafe di Gedung Energi lantai 2 SCBD Sudirman. Bagi Anda yang tidak dapat ke sini, jangan khawatir karena Anda bisa live streaming di www.radiosmartfm.com, Nux Radio, Indovision Channel 507, atau bahkan Anda bisa menyaksikan siaran ini secara langsung melalui video streaming di www.jackcity.com. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, berpartisipasi dalam acara ini seperti biasa, follow Twitter saya Rosie Silalahi @rosiesilalahi dengan hashtag SmartFM, atau silakan telepon Marley di 021 5296 1199. Saya ulang ya, 021 5296 1199. Ya, seperti yang mungkin sudah Anda dengar bocorannya, tamu kita malam hari ini berasal dari Jawa Barat yang baru saja memenangkan Pilkada Jabar dan hasilnya unggul dari perhitungan quick count. Saya mengundang sepasang, yaitu gubernurnya dan wakil gubernurnya. Ternyata yang datang duluan adalah atasannya duluan. Kita berikan tepuk tangan Indonesia. Inilah Bapak Ahmad Heriawan. Kalau atasannya duluan datang, bawahannya belum datang duluan, sanksinya apa nanti kalau dia datang? Nanti enggak begitu insya Allah. Kang Aher, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, udah boleh diucapkan selamat? Saya pikir boleh. Boleh ya? Sebab quick count kan mempertaruhkan lembaga masing-masing. Mereka mengatakan bahwa kesalahannya itu margin errornya hanya 1% maksimal. Atas 1 bawah 1. Udah menerima ucapan selamat dari siapa aja Kang Aher? Saya mau ucap selamat dari nomor 2 dan di nomor 1. Oke, nomor 3 dan 5 belum. Ya. Belum ya. Nomor 3 pernah mengucapkan selamat kepada yang menang versi quick count tapi ditarik lagi. Saya tidak tahu alasannya apa. Ya, Kang Aher, kita malam hari ini berbicara soal Pilkada Jabar dan tentu saja catatannya untuk 2014. Saya juga ingin mengucapkan selamat datang kepada Profesor Komarudin Hidayat. Terima kasih sudah hadir sini Prof. Komar. Lalu juga Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Dr. Dodi Ambardi. Selamat malam, terima kasih untuk memberikan catatan malam hari ini. Dan juga fungsionaris Partai Amanat Nasional. Beliau adalah Bapak Alvin Lee. Nanti kita juga ingin mendengar catatan dari Mas Alvin. Kang Aher, begini, ketika saya membaca pemberitaan soal kemenangan Kang Aher dan Bang Dedi melalui quick count gitu, Kang Aher mengatakan bahwa terpaan isu PKS ini tidak terpengaruh bagi kami gitu. Sebenarnya waktu ada isu impor daging, lalu ada penangkapan ketua umum partainya Kang Aher, itu dakdikduk nggak? Ada rasa cemas nggak sesungguhnya Kang Aher? Ya manusiawi, kalau cemas kemudian khawatir berpengaruh manusiawi. Waktu itu apa yang ada dalam suasana batin apa yang Kang Aher rasakan? Suasana batin saya, waduh jangan-jangan mengganggu ini. Tapi kemudian saya katakan insya Allah masyarakat sudah cerdas. Dalam pilkada biasanya yang dipilih bukan partai tapi figur. Oleh karena itulah ya kita berusaha untuk menampilkan figur dan alhamdulillah saya kira ya menurut saya sih tidak berpengaruh. Kalaupun ada barangkali sedikit saja. Jadi sebenarnya waktu Kang Aher ternyata unggul saat ini versi quick count, Kang Aher kaget juga nggak bahwa menang juga ya?
Tidak kaget karena kita survei dari mulai 2 bulan sebelumnya konsisten. Memang ada sedikit penurunan di survei kita. Saya menggunakan beberapa lembaga survei termasuk survei internal. Kita punya kader-kader juga punya ahli survei juga meskipun tanpa lembaga. Konsisten 35 ke 33 saya kira. 2% itulah yang kemudian turun. Ya. Jadi tidak, buat Kang Aher tidak ada kejutan yang dramatis sebenarnya. Nggak ada kejutan karena saya terus terang saat mencalonkan itu popularitas kan masih di bawah. Karena ya. saya 11% sebenarnya kira-kira ya 11% terus kemudian naik ke angka 26% begitu. Kemudian naik ke angka 30 terus beberapa survei sampai di angka 35 maksimal, kemudian turun ke 34, turun ke 33, saya kira itu aja. Ada pengamat yang bilang begini, Kang Aher harus terima kasih pada Sule dan Deddy Miswar wakilnya, katanya Kang Aher. Ya boleh jadi seperti itu, karena ya tentu membantu kedua-duanya. Faktor artis itu. Faktor artis cukup membantu. Oke, saya mau ke Mas Dodi dulu ya dari Lembaga Survei Indonesia. Mas Dodi bisa tolong diberikan mikrofonnya. Mas Dodi, untuk Pilkada Jabar ini yang katanya perang bintang, itu ternyata ada kejutan. Kejutan pertama itu adalah underdog yang selama ini dibilang underdog, yaitu pasangan Rike Teten ternyata bisa melesat di nomor 2. Terus kemudian ternyata pasangan Deddy Yusuf yang ternyata kalah gitu. Kalau dari LSI seperti apa? Kalau soal perang bintang itu bisa kita lihat dari derajat popularitas dari masing-masing individual, baik itu yang jadi cagup maupun cawagup. Kalau kita lihat dari data kita itu memang di atas itu yang terkenal ya 3 orang, bukan yang non bintang. Berarti di sana itu ada Kang Deddy Miswar, kemudian ada Dede, dan kemudian ada Rike Tiap Pitaloka. Popularitas mereka itu paling atas. Tetapi kemudian ketika kita lihat dikenal publik paling atas, apakah kemudian dia juga membuat dipilih paling banyak? Ternyata kemudian kalau kita bandingkan dari data kita itu orang yang tahu Deddy Yusuf dan kemudian orang yang memilih Deddy Yusuf itu kan bisa dihitung rasionya dibanding dengan Kang Aher ini yang tahu Kang Aher 78%, tapi yang memilih jauh lebih banyak, sehingga sebetulnya Kang Aher itu lebih efisien. Maksudnya? Lebih efisien itu artinya kalau semakin dari orang yang tahu dan kenal itu yang memilih proporsinya jauh lebih banyak ketimbang Deddy Yusuf yang diketahui dan yang milih dia. Nah itu lebih efisien Kang Aher ini. Nah oleh karena itu kemudian ketika kita melihat survei kita yang pertama pada saat itu Deddy Yusuf masih leading. Nah, tapi kemudian ketika kita bandingkan dengan Kang Aher ini. Tapi kemudian kita lihat juga, loh ternyata lebih efisien ini. Kalau kemudian Kang Aher ini berkampanye lebih banyak, itu pada titik tertentu akan tersusul dan kemudian terjadi pada hari H. Nah, kita tentu saja tidak melakukan survei itu per minggu, tetapi dari 2 dataset yang kita dapatkan itu, 3 dataset itu kita lihat trennya ke atas. Dan kemudian ternyata hasil exit poll setelah kita hitung, kemudian kita lihat di sana, sosialisasi sebulan terakhir itu yang paling banyak Kang Aher dengan Kang Deddy Miswar dibandingkan Deddy Yusuf dan sebelumnya. Jadi di sana itu kampanye kan, ya? Secara kampanye, jadi di sana itu kemudian ketika Kang Aher ini mengenalkan lebih jauh, tentu saja sudah terkenal ya di Jawa Barat karena sebelumnya adalah incumbent. Petahana. Tetapi kemudian kan tidak otomatis 100% tahu. Nah ketika itu diperlebar, nah itu kemudian yang milih Kang Aher itu lebih banyak. Gitu. Jadi naiknya oleh karena itu lebih cepat. Seberapa besar sebenarnya pengaruh wakilnya yang notabene adalah seorang bintang film? Wakilnya itu tentu saja berpengaruh, tetapi kemudian kan karena wakil-wakil yang lain itu juga bintang film, bintang sinetron, itu kan kemudian satu dengan yang lain sebetulnya kan dalam tanda petik meniadakan. Jadi sama kemudian posisinya. Nah kemudian di sana itu berarti cagup-cagupnya yang kemudian menjadi satu taruhan utama. Bukan kemudian yang wakil itu tidak berguna, tapi daya dorongnya itu tidak seperti yang utama. Nah di mana-mana terutama di pemilu nasional itu kan juga kalau yang dapat kredit dan dapat makian itu kan ya yang utama. Presiden ya presiden, bukan wakilnya. Dan kemudian gubernur ya bukan wakilnya. Kecuali kemudian kalau wakilnya memang jelek betul. Nah itu ada persoalan di sana. Gitu. Sebelum saya ke Profesor Komar, pertanyaan saya seperti ini. Kenapa ketika ada persoalan di Demokrat itu paling terkena seorang Deddy Yusuf. Sementara ketika ada persoalan di PKS, ketua umum justru
ditangkap, lalu kemudian ada kasus Bank Jabar Banten. Kenapa itu tidak seberat yang dialami oleh seorang Dede Yusus kepada dengan Teten itu 56% pemilih PDIP itu memilih Rieke dan Teten. Nah partai yang lain itu berantakan. Nah, oleh karena itu kemudian ketika ada kasus-kasus besar itu efeknya ke partai itu jadi berlainan, bervariasi. Nah yang Demokrat ini bondnya tidak begitu kuat. Oleh karena itu kemudian menyebar akhirnya. Nah, kemudian juga terjadi pada Golkar, seharusnya wilayah timur utara, Jawa Barat, itu kayak daerah Cirebon, kemudian Kuningan dan seterusnya, itu kan Indramayu, itu kan basisnya Pak Yanja nih. Nah, tapi ternyata di sana yang memenangkan itu malah Pak Aher. Ya, disapu oleh Kang Jadi Aher, hampir di semua wilayah itu pasangan Pak Aher ini dengan Kang Dedi itu unggul, meskipun tidak besar ya, tidak mutlak gitu, tidak lebih dari 50%. Tetapi di semua itu, kecuali di daerah Timur Selatan, yang itu dimenangkan oleh PDIP, dimenangkan oleh Rieke dan Kang Teten. Oke, kita akan kembali lagi untuk diskusi yang lebih dalam sejauh mana antara sosok, antara profil dan kedekatannya dengan partai politik. Sebelum saya break, saya mau mengucapkan selamat datang dulu kepada Mas Sis NS. Saya setiap hari sebelum di masa kampanye selalu dapat broadcast message dukungan kampanye dari seorang Sis NS untuk memilih Aher dan Deddy Miswar. Setelah Pilkada Jabar ini saya terbebas dari broadcast message-mu. Ya, terima kasih, ini sudah berakhir. Engkau tidak menggangguku lagi. Baik, Smart Listener, saya kembali sesaat lagi. Smart Evening with Rosie akan segera kembali. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Evening with Rosie. Smart Listener, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Rusyana Silalahi di Smart Evening with Rosie. Dan kita sudah kedatangan tamu berikutnya yang juga tidak kalah istimewanya, Wakil Gubernur. Ini Sumatera Utara apa Jawa Barat? Kalau Naga Bonar? Sudah kubilang jangan bertempur, kau bertempur juga. Mati pula kau. Tapi kali ini kau bertempur, kau menang. Ih, ngeri kali Naga Bonar. Kita tepuk tangan ya untuk Bang Deddy Miswar. Inilah hebatnya di sini ya. Atasannya duluan, bawahannya belakangan. Kalau di tentara sudah jam kau. Untung bukan tentara atasanmu. Bang Deddy, Kang Aher, kita langsung sambut telepon lah. Saya langsung banyak telepon. Oh, ada ternyata produser saya menelpon. Ada Rieke di sini. Hai Rieke Diah Pitaloka. Halo, Dada? Oh, putus. Oke, saya datang ke Bang Deddy dulu. Bang Deddy, mana yang lebih deg-degan kemarin? Menunggu pengumuman Piala Citra di tahun-tahun 20 tahun sebelumnya atau menunggu hasil quick count, mana yang lebih mendebarkan? Saya tertidur di mobil. Jadi nggak tahu sama sekali. Kan Kang Aher bilang, siangan datang ke Bandung. Kan di rumah saya kan habis pencoblosan itu mengundang tetangga-tetangga kan untuk makan siang segala macam. Barangkali ada yang mau lihat quick count. Saya bilang saya di kontak Kang Aher harus ke Bandung nih. Jadi jam 1 saya berangkat. Saya ke TPS pamit sudah berangkat, ketiduran di mobil Bang, nggak ada TV kan. Jadi begitu bangun sampai Bandung sampai itu Papandayan, wah selamat, kenapa? Udah selesai real quick count. Oh ya alhamdulillah gitu. Ya ampun. Nggak sempet tegang karena tidur. Nggak tidur. Agak nggak mutu ya pengalamannya ya, kurang dramatis gitu loh. Apa kayak ini cara? juga daripada ribut-ribut, kalau mau saya sih serahin aja terus ke Aher, mau nggak Aher kalau daripada ribut. Saya peraturan juga nggak boleh. Ngapain ribut? Apanya? Kalau ada yang pengen jadi gubernur, wakil gubernur, ya saya sih kasih aja itu. Daripada ribut silaturahim kacau balau kan. Cuman kan peraturan nggak boleh.
Nggak, tapi tunggu dulu. Tapi Kang Aher juga keberatan kali ya? Keberatan tuh kan nggak Keberatan. boleh. Menang udah Oh tinggalin iya, gimana? belum lagi 4 partai pendukung keberatan juga. Oh gitu ya. Nggak, jadi tapi itu hasil quick count nggak dilihat, proses perhitungannya nggak dilihat. Nggak lihat sama sekali. Tidur. Titik akhirnya aja dia lihat. Pokoknya Titik hasil akhirnya. akhirnya. Gitu. Iya, karena perjalanan kan. Jadi memang ya Allah kasih nikmat kan, gitu. Bangun dapat hadiah kan itu lah. Menang lagi ya. Nah, Alhamdulillah. Karena gubernurnya orang baik. oh. Kecipratan juga saya. Kang Deddy. Kang Deddy ini sekarang nyebutnya apa? Udah bukan aktor lagi, politisi. Kita boleh nyebutnya sebagai politisi PKS yang kemudian Naga Bonar diajak ke Sumatera Utara untuk kampanye gubernur, calon gubernur di sana. Sampai hari ini saya dari awal saya bilang saya tetap independen non partisan. Jadi ya Kang Aher kader PKS dan gak ada masalah, semua temang. Jadi asik-asik aja. Oke, jadi tetap seperti ini aja. Ya, iyalah. Jadi seorang independen gitu ya. Ya, Oke. dan semua temang, dari manapun temang semua. Enak ya punya wakil kayak gini atau Enak ya? atau deg-degan Kang Aher, langsung Kang Aher gini, salah gue pilih wakil. Oh, enggak. Enggak ya Kang Enak Aher? justru. Saya berikan kesempatan pada Profesor Komarudin Dayat. Apa catatan Profesor tentang Jawa Barat ini? Terima kasih. Satu, saya tentu beri apresiasi pada semua yang ikut ya, karena yang kalah pun pemenang, nggak ada mereka kan nggak akan ada pemenang ya, sehingga mereka perlu diapresiasi. Terutama pada Dede Yusuf. Dulu ketika awal pertama naik, itu kan ini masih pendatang baru, nggak begitu dikenal kan di Jawa Barat, Kang Aher ini. Dede Yusuf yang lebih dikenal gitu kan. Nah kemudian yang kedua, sekarang dia kalah. Tapi gini, bagi saya untuk melihat apakah seorang gubernur Aher ini gagal atau tidak, ukurannya adalah kalau maju terpilih tidak, gitu kan. Kalau terpilih, itu berarti nilainya paling enggak 7 gitu kan, atau 8 atau 9. Tapi kalau incumbent kalah itu berarti gagal gitu. Yeah. Maka dari sisi itu ini menunjukkan bahwa kerja yang lalu ini berhasil gitu. Kalau anak sekolah passing grade lah. Paling tidak kerjasama dengan UIN berlanjut terus. Itu tuh berapa nilainya terserah lah kasih nilai. Yang berikutnya gini, damai, tenang, ini bagi saya satu prestasi ya. Masyarakat Jawa Barat yang begitu plural ya, kemudian banyak pesertanya, tapi damai sekali gitu. Ini bagi saya juga menarik. Tentu ini juga berkat dari para calon-calon yang bisa mengendalikan masanya. Di bawah memang ada, tapi kecil-kecil nggak seberapa. Ini satu prestasi. Yang lain saya justru curious dengan ini, Bang Deddy Mizwar ini. Selama ini budayawan itu kalau jadi birokrat itu kacau gitu, karena terlalu liberal, bebas gitu. Itu memang hidupnya produktif gitu, orang tahu produktif, tapi kan dalam bidangnya gitu. Nah nanti gimana kira-kira ketika jadi wakil gubernur ini gitu lah. Sebab ada pendapat gini, ada satu mengatakan ini salah satu peran Deddy Mizwar yang kemudian ikut menyaingi bintang-bintang yang lain dari artis gitu kan. Tapi ada yang mengatakan kalau Deddy Mizwar lebih serius, lebih tinggi lagi angkanya gitu. Tapi karena kurang serius, ya menang, tapi nggak tinggi lagi, nggak tinggi banget gitu kan. Cuma segitu gitu ya, Segitu cuma gitu. Jadi ini ada 2 32. versi gitu kan. Maka saya ingin tanya gimana kira-kira gitu. Kurang serius makan sosisnya. Iya, tadi saya juga lagi bicara dengan Pak Tolnya, Mas Darno dari polisi. Dia bilang, Pak Deddy, kita kemarin waktu kampanye kan enjoy, kuliner, sana mereka kok menang ya, kata gitu. Iya. Ya kita lakukan itu kampanye itu sosialisasi, enjoy, sangat enjoy. Sangat menyenangkan bertemu berbagai kalangan di Jawa Barat. Saya enjoy bikin film. Luar biasa. Capek tapi sangat enjoy, kita nggak stres. Nggak stres. Yang kedua, Bang Deddy, apa yang membuat Bang Deddy menikmatinya? Ada apa di situ? Karena wisata kulinernya atau apa? macam-macam, karena sudah ada ditetapkan gubernur dan wakil gubernur di Lok Mahfuz sebelum saya lahir, sudah ada itu. Saya hanya menjalankan bagaimana mencapainya sebagai sebuah proses ibadah. Terpilih atau tidak terpilih, ini adalah sebuah ibadah.
Maka saya harus lakukan dengan baik. Saya tidak pernah meminta pada masyarakat di Jawa Barat, tanya di semua kampanye, pilihlah saya, tidak pernah. Saya katakan bahwa ada suatu hal, proses yang namanya peristiwa budaya di ranah politik ini jangan sampai memecah belah silaturahim. Karena buat masyarakat Jawa Barat, pemilihan kepala desa sudah berlangsung puluhan tahun dan ratusan tahun yang lalu. Ini pemulangan sekarang di Jawa Barat. Jangan Anda mau dirusak. tukar salah satu tiket silaturahim, yang namanya silaturahim itu tiket masuk surga hanya dengan sebuah pemilu kada. Dan kalau kita mencapai dengan tidak halal, tidak ada keberkahan di sana. Saya enjoy, menikmati enjoy. Ini guru saya nih. Kalimatnya Saya gini, sangat kalimatnya. enjoy. Apa Kang? Beliau mengatakan bantulah kami supaya kami bisa membantu Anda. Saya tambahin dengan cara nyoblos nomor 4. Saya Nah, dia. Kalau saya sama sekali enggak, saya bilang ada 5 pasang. Ada 5 pasang calon seperti sekali kali. Ada 5 pasang calon yang dipercaya oleh masyarakat Jawa Barat. Sekarang adalah hak atau kedaulatan rakyat Jawa Barat memilih siapa yang lebih dipercaya. Jadi bukan menang atau kalah paradigma, tapi siapa yang dipercaya dan siapa yang lebih dipercaya. Teriak nomor 4, ya udah terima kasih saya gitu. Ngomong apa? Mereka teriak nomor 4, terus tanya lagi saya kan, nomor berapa? 4. Nanya lagi, nomor berapa? 4. Nomor berapa? 4. Alhamdulillah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi saya. Ya begitu. Inilah. Lihat aja rekamannya. Iya, jadi Saya harap bahwa ini sosok budayawan artis ini berhasil untuk menjadi pejabat birokrat. Ini untuk mendongkrak citra kekecewaan masyarakat terhadap beberapa artis. Gitu. Tentu ada beberapa artis yang baik ya. Nah, tapi kalau nanti semakin banyak sosok budayawan artis yang baik, ini kemudian mewakili keinginan orang independen di luar parpol. Karena selama ini parpol itu kan agak ngecewakan, bahkan mengatakan bukan agak, ngecewakan banget. Nasib bangsa, negara, pemerintah mau kemana itu ya, itu dengan parpol. Nah, kalau parpol aja krisis kader, bagaimana akan menyelamatkan pemerintah dan bangsa ini? Jadi ini wakil, bukan pribadi, tapi wakil satu genre komunitas, masyarakat, gitu, artis, yang saya harap ini akan menjadi satu ikon sukses, gitu. Karena dampaknya besar sekali. Gitu. Itu harapan saya. Iya. Terima kasih. Insya Allah. Kita berikan tepuk tangan itu pada Profesor Komarudin Hidayat. Saya rasa itu salah satu harapan kita semua. Karena kita tahu sendiri bahwa hari-hari ini kita disuguhi oleh banyak peristiwa di mana partai politik itu tidak lagi menjadi lembaga yang kita harapkan sebagai bagian dari konsolidasi demokrasi, tapi sebagai upaya untuk memperkaya kantong masing-masing. Nah, kita butuh partai politik sesungguhnya bagi demokrasi kita, tetapi tentu kita butuh partai politik yang mendukung, yang melayani, dan justru memberikan kontribusi positif bagi konsolidasi demokratisasi. Kami kembali sesaat lagi. Smart Evening with Rosie akan segera kembali. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Evening with Rosie. Saya Rusiana Silalahi di Smart Evening with Rosie. Selamat mendengarkan bagi Anda yang baru saja tune in. Anda silahkan bisa langsung berpartisipasi dalam perbincangan saya bersama saya sudah bisa bilang wakil Gubernur Jawa Barat belum ya, tapi intinya adalah pasangan yang unggul dalam Pilkada Jawa Barat berdasarkan quick count. Sampai saat ini beliau adalah Ahmad Heriawan dan Deddy Miswar. Silakan Anda bisa menelpon Marley di 02152961199. Saya ulang sekali lagi ya. 02152961199 atau bisa SMS di 0812111299 atau silakan tanyakan melalui Twitter saya @rosisilalahi. Baik, saya mau ke Mas Dodi sekali lagi. Kita memiliki perasaan yang sama sesungguhnya. Tadi Profesor Komarudin Hidayat sudah mengatakan bahwa ada kelelahan bahkan kejengkelan yang luar biasa dari banyak masyarakat Indonesia terhadap kinerja partai politik. Itu sebuah fakta yang tidak bisa dinafikan. Nah,
ini ada kaitannya nggak pada perolehan suara atau pada hasil pemilu baik secara nasional maupun di daerah, bagaimana orang itu kemudian melihat pemilu, memilih partai politik dikaitkan dengan sebenarnya orang udah agak capek dan muak terhadap partai politik? Ya tentu saja ada ya, kalau kemudian kita lihat bahwa dari tahun ke tahun, dari pemilu ke pemilu maksud saya itu semakin menurun di tingkat nasional dan kemudian di tingkat lokal itu juga semakin menurun. Semakin menurun partisipasi publik untuk datang ke TPS dan nyoblos. Betul. Nah, mungkin di Jabar yang terakhir ini kan 66%. Mungkin 66% itu sendiri bukan angka yang menakutkan karena kalau kita lihat di beberapa negara lain yang demokratis, itu Amerika itu cuma 52% partisipasinya nasional misalnya gitu. Yang lebih kita takutkan itu adalah kalau trennya ini terus menurun. Nah, kalau kemudian 66% udah di situ aja terus, nah itu masih lumayan. Sorry, 66% dari total pemilih. Pemilih. Nah, itu masih lumayan. Tetapi kemudian kalau ini turun lagi, nah itu yang kemudian mungkin akan menghasilkan sebuah gugatan legitimasi bagi yang terpilih. Coba kemudian kalau gini, yang berpartisipasi 40%, misalnya Kang Aher ini dengan Kang Deddy menang dari 40% pemilih itu. Kan orang akan bilang, loh yang 60% nggak milih kok. Nah itu akan timbul problem dari waktu ke waktu. Nah oleh karena itu kemudian tingkat partisipasi ini mestinya kita waspadai. Baik itu nanti itu sebabnya kita cari sumbernya di partai politik atau kemudian di para kandidat. Nah itu yang kemudian harus di sana. Kalau kita melacak itu misalnya dari survei kita yang reguler, itu partai politik dan parlemen itu selalu mendapat persentase yang paling rendah dibanding lembaga-lembaga politik dan lembaga-lembaga tinggi lainnya dalam hal kinerjanya. Jadi misalnya dibanding dengan kabinet, kementerian, dibanding dengan apalagi KPK, kemudian dibanding dengan bahkan kepolisian, itu sedikit lebih bagus ketimbang partai politik dan parlemen ini. Itu kan agak mencemaskan karena partai inilah yang menjadi aktor utama di republik ini. Mereka jadi intinya memang keengganan orang untuk memilih itu ada satu capek juga melihat kinerja partai politik, tetapi mungkin juga harus dilihat secara administrasi ya, bagaimana kartu pemilih itu sampai atau tidak. Saya mau mungkin ini bisa ditanyakan langsung pada Kang Aher soal golput di Jawa Barat. Dikatakan bahkan lebih tinggi dari perolehan suara pasangan Aher dan Deddy Miswar. Anda punya catatan nggak itu? Itu kalau kemudian kita hitung saja, kalau 66 itu tingkat partisipasinya berarti golputnya, meskipun golput itu bisa administratif, bisa juga politis, itu kan 34. Nah, Kang Aher dengan Kang Deddy dapat 33 dalam versi hitung cepat. Sambil kita menunggu KPU, berarti kan sedikit lebih besar memang. Nah, kan itu kemudian orang tinggal memainkan aja gitu. Sorry Mas Dodi, ada gurauan sebenarnya pemenang Pilkada Jawa Barat itu golput. Gitu kan, ada gurauan yang mengatakan pemenang dari Pilkada Jawa Barat ini adalah golput. Ya, tetapi kemudian kita juga bisa membantahnya. Lo golput kalau kemudian disuruh milih sungguhan juga akan terpecah juga, tidak 44% ke satu partai golput itu. Tapi kan, ada partai golput yang cenderung ke Kang Aher dikit, ada yang pengen cenderung ke Deddy Yusuf dikit kayak gitu. Jadi kita kadang-kadang kan mengklaim sesuatu itu sebagai sesuatu yang solid. Tapi yang golput itu juga belum tentu solid gitu loh. Sehingga tidak bisa kita bilang lo golput menang. Nah, itu kan mereka yang kalah juga akan bilang begitu. Oke. Saya mau ke Mas Alvin Lee. Anda sebagai salah satu korban atas penzoliman yang dilakukan oleh kekacauan partai politik. Saya nggak merasa jadi korban tuh. Enggak ya? Enggak tuh. Kemarin calonnya bukannya kalah ya? Deddy Yusuf bukan dari PAN kan? Kan Demokrat ya. Iya. Tapi bukannya didukung oleh Partai Amanat Nasional ya? Mungkin secara administratif, tapi di grassroots saya nggak yakin itu. Jadi keras ini. Memang begini, masalah Deddy Yusuf ini saya termasuk yang posisi saya keras ya di partai. Sebab pada waktu dia memilih keluar dari PAN dan pindah ke Demokrat, sebetulnya bisa dilakukan dengan baik-baik. Tidak perlu dengan statement-statement yang menyakitkan kader di bawah. Nah itu yang dia lakukan, sehingga pada waktu awal pencalonan Deddy saja sebetulnya sudah banyak protes, terutama yang di grassroots. Nah saya melihat Deddy Yusuf ini posisinya nanggung. Di PAN dia dianggap malin kundang, di Demokrat dia dianggap anak baru. Dan yang lebih berat lagi, Deddy itu
sangat dekat dengan Anas. Jadi ya nasibnya dia aja menjelang pemilihan Anasnya bermasalah, ya ikut turunlah bersama Titanicnya itu kan. Saya melihatnya demikian, dan kalau tidak salah dia juga tadi itu ya posternya gede-gede juga kan, guru politik saya Anas dan sebagainya. Foto itu berdua saya dengan Anas, guru ya, politik itu saya adalah Anas. Pasti itu ada dampaknya. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Pak Ahmad Heriawan ini, walaupun partainya sempat bermasalah, saya melihat ini apa langkah-langkah penyelamatannya cukup efektif. Saya melihat di beberapa kampanye jelas-jelas yang tampil adalah individunya, jadi tidak terlalu menggantungkan pada atribut partai, dan itu saya kira cukup efektif. Ada demarkasi antara kandidat dengan partainya. Oke. Ya, tapi intinya sebenarnya pesan Anda pada seluruh kader partai politik jangan jadi malin kundang gitu kira-kira kali ya. Ya begitulah, begitulah. Kami kembali sesaat lagi. Smart Evening with Rosie akan segera kembali. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Evening with Rosie. Indonesia, selamat bergabung kembali bersama saya dengan dua tamu saya, Kang Ahmad Heriawan dan juga Bang Deddy Miswar. Saya juga ingin kita semua tepuk tangan yang ada di sini di Marley Cafe di Gedung Energi lantai 2. Ada Kang Profesor Komarudin Hidayat, ada Mas Dodi Ambardi, dan juga ada Mas Enes, ada Mas Alvin Lee. Twitter dulu saya bacakan. Dari Arta Bangun, menurut Kang Aher, faktor apa yang membuat Aher Demis, itu Deddy Miswar maksudnya, menang? Walaupun secara quick count Pilkada Jabar 2013, apakah karena berhasil atau apa? Ya karena, ya Kang Aher dijawab, apa yang membuat Kang Aher pasangan ini berhasil bisa memenangkan meskipun itu baru secara quick count? Satu hal yang menurut survei tim kami, daya tariknya itu adalah apa yang sudah dilakukan pada periode yang lalu. Sehingga ketika kampanye, saya mengatakan saya sudah melakukan ini, sudah melakukan ini, begitu. Jadi kalau yang lain tentu ke depan akan melakukan apa, kalau saya sudah melakukan ini, ke depan akan melakukan itu. Itu yang saya kemukakan terus-menerus, itu diantaranya. Ya tentu di samping itu juga ada faktor-faktor yang lain. Ya, ada faktor jaringan partai yang masih cukup kuat, pasangannya, kemudian ada pasangan dan lain-lain. Semuanya bersatu padu bersinergi, ya inilah hasilnya. Kalau dari Bang Deddy apa yang tadi pertanyaan dari Twitter yang membuat berhasil? Ya berbagai hal ya, salah satu tadi juga sudah diungkapkan tidak membawa lambang-lambang partai sehingga orang melihat figur. Kedua, Kang Aher sudah 5 tahun melakukan sesuatu yang baik, itu pasti punya elektabilitas sendiri. Saya pun demikian, kader-kader partai juga sangat luar biasa kerjaannya, gitu kan. Kemudian relawan-relawan juga begitu luas. Kita harus tepuk tangan juga orang seperti Sis NS ini ya, yang mengumpulkan ini, para artis ya. Dia ini nggak saya minta, sama sekali tidak saya minta itu. Dia tahu bagaimana membantu misalnya. Saya sendiri kaget dan nggak satu rupiah pun keluar ya. Ini nggak ngerti saya. Nggak dikasih. Begitu kalau masih sebenarnya apapun yang untuk melawan Demokrat masih lakukan ya kayaknya. Enggak ya, enggak juga gitu. Apapun untuk melawan itu Demokrat. Itu Vietnam. Oh, Vietnam. Enggak. Kesatu saya mengenal Aher, mengenal Deddy itu udah lama. Dua-duanya teman saya. Kemudian Deddy juga menggugah saya untuk saya memenangkan pasangan ini karena Deddy saya mengenal jauh lebih dalam hatinya. Saya tahu siapa Deddy gitu. Jadi saya mau bertanggung jawab seperti saya dulu memenangkan SBY. Saya tahu hati SBY. Iya dong. Gitu. Tapi, ya, denger dulu dong ya, jangan ketawa dulu. Tapi SBY bisa berubah, Deddy juga bisa berubah manusia. Mudah-mudahan semuanya nggak berubah, semuanya akan baik. Hati-hati ya Bang Deddy ya. Orang tuh kalau terlalu cinta, begitu disakitin hati-hati loh. Ya, baik-baik aja saya. Oke, next tweet dari Terus sih, saya mau komentar Mas Komar tadi. Artis jadi pemimpin, hampir semua orang ketakutan. Artis bisa sih nggak jadi anggota DPR, jadi gubernur, jadi bupati? Pertanyaan saya, sebutkan satu saja artis yang korupsi siapa?
Coba, Angelina ada Sondak? nggak? Dia artis? Bukan. Bukan. Dia putri Indonesia. Oh. Dan saya yang jadikan dia DPR, itu yang saya nyesal. Siapa coba? Nggak ada. Cuma akademisi, politisi banyak bener yang masuk penjara. Jadi jangan anggap enteng artis. Untuk menjadi pimpinan, untuk menjadi pejabat publik, yang terpenting adalah pertama popularitas. Itu jangan bohong deh. Kualitas nomor 2. 1 popularitas, 2 kualitas. Karena kualitas itu bisa learning by doing. Saya berharap Deddy Miswar dalam 3 bulan bisa lebih hebat dari Ronald Reagan. Gitu. Saya berharap itu artis-artis. Anda nggak berharap Deddy Miswar jadi gubernur Jawa Barat kan? Ya, ini udah pasangan pas lah, jangan. Kita doain ini pasangan langgeng sampai 5 tahun, sampai Jabar Persib juara. Terus sentra-sentra kesenian akan berdiri di setiap kabupaten. Oke. Gitu. Masih, saya harus potong, nanti bisa kita lanjut lagi. Ada Saya nggak mau telepon yang dipotong. masuk. Oke. Selamat malam, halo Anda sudah mengudara. Halo, selamat malam. Ya Bapak, dari siapa, di mana? Saya Lang Buana dari Serang, Banten. Oh dari Banten, silakan Pak Lang Buana. Iya, terima kasih Mbak Rosi. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini ya. Jangan Pertama, banyak-banyak Pak, agak cepet ya. Pertama saya ingin mengucapkan congratulations ya kepada Kang Aher sama Kang Deddy dengan terpilihnya sebagai gubernur dan wakil gubernur. Yang kedua, saya juga ingin bertanya pada Kang Aher ya, bagaimana sikap Bapak dan upaya Bapak ketika menjalankan roda pemerintahan di Provinsi Jawa Barat dalam hal tahun 2013 ini. Kita ketahui bahwa tahun 2013 ini bahwa partai politik cenderung akan memikirkan partainya sendiri. Tidak lagi memikirkan bagaimana mensejahterakan rakyat. Nah, Oke. Ya, yang ketiga, saya ingin bertanya ke Bapak Profesor Komarudin Hidayat ya. Begini Prof, esensi dari sebuah demokrasi kan from the people, by the people, and for the people. Kita ketahui bahwa dalam pemilihan gubernur Jawa Barat ini tingkat apatisme masyarakat dengan dibuktikan banyaknya golput itu hampir mencapai 40% ya. Ini menandakan suatu demokrasi yang menurut saya sangat memprihatinkan. Oke, ditangkap Kira-kira pesannya. apa langkah evaluasi dan langkah apa agar demokrasi di negeri ini tidak mempunyai arti yang sangat bermanfaat bagi rakyat secara Terima kasih umum. Pak Lang Terima Buana, kasih. selamat malam. Oke. Ya, terima kasih. Kita silakan dijawab Kang Aher. Tahun 2013 adalah tahun politik. Bagaimana Kang Aher itu menjalankan pekerjaan ini, kewajiban ini untuk mensejahterakan rakyat Jawa Barat dan tidak justru untuk menambah kira-kira ya. Justru hanya untuk melayani partai politik demi 2014. Ya, saya kira selama ini saya diragukan banyak orang. Partisan lah, primordial macam-macam. Itulah keraguan banyak orang, termasuk intoleran segala macam, itu keraguan banyak orang. Selama 5 tahun saya buktikan bahwa tuduhan tersebut tidak terbukti sama sekali. Ini pengalaman, saya pernah mendapat jatah kapal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia untuk dibagi-bagi ke para nelayan di kawasan pantai selatan dan pantai utara. Kemudian dari provinsi juga ada sekian ratus perahu yang juga dibagi-bagi di kawasan selatan, kawasan utara. Saya bagi-bagi proporsional, siapa yang memerlukan proporsional, dan uniknya adalah saat di pantai utara saya dirangkul oleh seorang nelayan yang mendapatkan hadiah atau bantuan perahu dari pemerintah provinsi dan dari pusat, dirangkul sambil menangis sambil mengepal-kepalan merdeka gitu. Saya bilang, kenapa merdeka? Kan sudah merdeka lama kita. Dia katakan, saya pikir Bapak ini kebodoh dari partai PKS gak memperhatikan kami. Saya kan bukan partai PKS tapi perhatikan juga. Saya katakan, lah
Saya kan gubernur semua orang, gubernur semua partai, gak beda-beda sama sekali, gak ada diskriminasi. Saya katakan seperti itu. Jadi saya berhasil selama 5 tahun menjawab tuduhan-tuduhan miring terhadap saya. Karena saya bisa. Kang Aher, maaf saya potong ya. Kang Aher sendiri saat ini sedang menghadapi tuduhan yang cukup serius. Bank Jabar, Bank BJB, Banten pasti begitu. saya tahu Dan itu. sudah ada beberapa orang yang bisa dikonfirmasi bahwa memang memberikan kesaksian atas penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan. Kang Aher mendapat tuduhan cukup serius di BJB ini. Ya. Tidak ada bukti sama sekali, tidak ada kerugian serupiah pun di BJB. Ada sebuah sumber yang tidak disebutkan oleh Tempo. Siapa sih yang ngomong? Nggak disebutkan kan gitu. Menurut sebuah sumber, bilangin sumbernya siapa dong? Diduga Ahmad Heriawan sebagai Gubernur Jawa Barat, pemilik saham 38%, mempengaruhi pencairan kredit. Saya kredit tidak tahu siapa yang mengajukan. Mencairkan tidak tahu, dan bank kan punya mekanisme sendiri. Bank kan ada BI checking. Kalau kemudian kredit mau dijatuhkan dicairkan kepada seseorang, BI checking negatif kan mungkin cair. Ini koperasi menurut keterangan Bank BJB. Saya baca hari ini di Detik. Dan saya tidak tahu urusan detailnya seperti apa. Itu tuduhan ya. Ya saya berharap media-media ya jangan jadi agen politik lah begitu. Ketika ada persoalan belum jelas ya jangan diangkat di media, belum jelas urusannya. Terlalu sayang gitu media besar seperti itu menghadirkan sebuah tuduhan yang tidak berdasar sama sekali. Jadi tidak ada kerugian sama sekali. Dan koperasi itu yang dianggap bermasalah ternyata mendapat kredit dari 5 bank sekaligus. Gak mungkin ada koperasi dapat kredit 5 bank, kemudian pasti ada BI checking, kalau ada masalah sama sekali serupiah pun gak ada kerugian, kata Bank BJB. Menurut Bank BJB yang bahasa saya dari Detik, saya nggak tahu menau dengan tuduhan itu. Ketika saya dikonfirmasi, Bapak tahu nggak ada kejanggalan menurut BI? Tanya aja sama BI, saya bukan BI. Tanya aja sama BJB, saya bukan BJB kok gitu. Kasus ini tampaknya juga akan diperiksa lebih lanjut atau bahan-bahan ini juga diberikan ke KPK gitu. Nggak ada persoalan, silakan. KPK bukan orang bodoh. Kalau kemudian kasus-kasus bodong, bukti bodong nggak bisa dibuktikan, KPK juga akan melanjutkan pemeriksaan. Saya pikir laporan tentang saya di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat banyak banget. Siapa aja orang sekarang bisa melaporkan kok gitu. Tanpa merasa salah dan karena kebohongan laporan tersebut. Tapi kan kemudian kalau tidak layak kan mungkin ada tindak lanjut. Sekali lagi saya tidak ada kekhawatiran untuk urusan Bank BJB. Saya tidak ada keterlibatan apapun. Saya bersih untuk urusan-urusan seperti itu. Kang, ada langsung dari Twitter nih, Ardi Hasiholan. Tempo kemarin merilis Kang Aher tersandung kasus BJB yang sedang diteliti KPK. Apakah Bang Deddy Miswar siap menjadi PLT Gubernur? Enggak perlu dipikirin lah. Jadi kalau kemudian terbitnya hari Senin, jangan dirilis kemudian covernya itu hari Jumat dong. Tidak etis. Hari Ahad itu kan mau pencoblosan. Saya khawatir ada berubah jadi agen politik, itu persoalannya. Saya kira itu. Ya. Dan tapi intinya urusannya motif ya. Saya kira motif ini perlu dipersoalkan. Hati-hati dengan motif. Jangan-jangan kemudian sebuah jurnalistik yang agung, yang kemudian suci begitu dikotori oleh sebuah motif untuk menjatuhkan seseorang menjelang pilkada. Saya kira sangat tidak pas lah begitu. Tapi saya rasa saya mendukung Kak Aher untuk menjawab ini ya Kang ya, maksudnya dalam arti jawaban. Betul, dalam arti memang menghadapi ini. Saya tidak ingin menjawab media tertentu yang menyebutkan ini. Saya tidak ingin. Saya ingin menjawab kepada seluruhnya supaya tahu. Kalau kemudian saya dikejar-kejar untuk wawancara khusus, saya nggak mau. Saya sudah dizolimi kok, saya sudah diperburuk, sudah nama saya sudah dibuat buruk oleh media tertentu. Kemudian saya diwawancara khusus, saya nggak mau. Saya ingin wawancara kepada semua media yang ada karena saya tidak ada masalah. Dan terima kasih sudah hadir di sini Kang Aher. Sudah hadir. Dan saya nggak ada kekhawatiran. Baik, saya akan tadi sampai di soal catatan soal Pilkada Jabar ya. Pilkada Jabar Oke, kita harus break sesaat lagi. Saya akan kembali, Smart Listener, saya akan kembali sesaat lagi. Smart Evening with Rosie akan segera kembali. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Evening with Rosie. Smart Listener, terima kasih Anda masih bersama saya. Saya masih bersama Kang Aher dan Bang Deddy Miswar. Saya mau lanjut dulu untuk membacakan Twitter. Pertanyaan masih soal Kang Aher. Apakah Kang Aher bersedia mundur dari Stevie Widya?
Apakah Kang Aher bersedia mundur dari jabatan jika ditetapkan jadi tersangka kasus korupsi? Pertama, andai-andai tersebut tidak akan terjadi. Yang kedua, lebih dari itu saya bersedia. Istri saya menyediakan peti mati bahkan. Ini sebenarnya ungkapan yang mewujudkan bahwa Anda berani karena benar gitu. Oh betul, ya? Sama sekali gak ada masalah. Makanya silahkan media apapun memberitakan saya Bang BJB, sampai negeri akhirat juga gak akan terbukti. Karena gak pernah terjadi hal tersebut. Ya, cuman maaf nih Kang Aher, sekarang harus agak hati-hati juga loh, karena kemarin ada yang minta digantung di Monas tapi kemudian jadi tersangka. Ya itu urusan dia, ini saya bertanggung jawab atas diri saya sendiri, gak ada masalah. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu lah untuk Kang Aher lah. Oke, saya mau bicara soal bagaimana Pilkada Jawa Barat ini yang kemudian kita tarik ke 2014 sebenarnya. Ada problem yang cukup serius dengan partai politik. Tadi ada pertanyaan dari Banten, Kang Komar sebenarnya udah jawab sih. Mau dijawab lagi nggak soal kejenuhan masyarakat di partai politik dan tingkat partisipasi golput yang dari Banten itu. Catat evaluasi Kang Komar soal makin turunnya partisipasi publik. Ada agenda yang mendesak sekali bagi parpol, yaitu satu, penentuan caleg-caleg, dan kedua nanti adalah pemilihan capres-cawapres. Nah, ketika masyarakat sekarang ini jenuh, bahkan sebagian muak, kecewa terhadap kinerja parpol, maka kemudian pertanyaannya, bagaimana parpol memperbaiki diri dengan cara menampilkan figur-figur tokoh-tokoh yang punya akar dan dipercaya, yang trusted dan kredibel. Nah, problemnya adalah undang-undang dan kultur partai yang ada dengan adanya sistem terbuka, maka sungguhnya kompetisi internal parpol sendiri itu keras sekali. Yeah. Jadi hasil penelitian dari saudara Pramono Anum untuk menjadi caleg itu berkisar antara 500 juta sampai 4 miliar. Begitu mahal ya? Mahal. Biaya. Orang yang populer itu 500 juta lah gitu. Tapi yang lain bisa sampai 3-4 M. Nah, orang-orang yang baik, yang kredibel, pertama mereka sampai hari ini tidak simpati. Kedua, undang-undang juga mempersulit kecuali lewat body pass parpol. Kedua, nggak punya duit. Sementara caleg-caleg yang lama sudah siap dengan uang. Dan nanti free competition. Jadi parpol praktis tidak punya daya apa yang menentukan, tidak decisive. Yang menentukan itu adalah masa pemilih dan dia punya duit, popularitas, yang penting dia beli boarding pass dari parpol. Yeah. Nah, kalau ini yang terjadi, saya khawatir seperti saudara dikatakan, jangan-jangan partisipasi masyarakat itu turun. Kalau turun, maka dampaknya besar sekali. Negara yang sedang membangun konsolidasi demokrasi, ketika hasil pemerintahnya itu ternyata tidak didukung masyarakat, maka kemudian daya imperatifnya, wibawanya, itu juga rendah sekali. Ada legitimasi, krisis legitimasi. Iya, secara moral, intelektual turun. Ya, aku jeda dulu, ada telepon. Selamat malam, Anda sudah mengudara, silakan. Halo. Ya, silakan Pak, dari mana, siapa? Halo, saya Abdul Malik dari Bekasi. Ya, gimana Pak Abdul Malik? Silakan. Saya ingin bertanya ke Aher sama Kang Deddy, singkat saja. Ya. Setelah Anda dilantik jadi Gubernur Jawa Barat, adakah program khusus yang bisa tidak memberantas secara total ya, tapi mengurangi kemaksiatan di wilayah Jawa Barat? Itu saja. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Gitu ya. Ya, tentu saya sering mengatakan bahwa hal yang pertama kali harus kita bangun adalah sumber daya manusia. Kita tidak mungkin membangun negeri sehebat apapun yang kita inginkan tanpa dibangun SDM terlebih dahulu. SDM yang unggul pastikan juga bermoral baik. Maknanya juga meninggalkan maksiat yang dimaksud oleh Bapak tadi. Ini cerita kecil ya, cerita kecil tentang geng motor. Tahun 2010 yang lalu kita kerjasama dengan Polda Jabar menangkap
anak-anak geng motor di satu malam tertangkaplah 600 orang. 600 orang. Kemudian biasa di briefing, diberi pelatihan sama polisi lah, diberi pengajaran, termasuk pengajaran fisik, lari dan lain sebagainya, sampai di siang hari. Kemudian kita periksa lulusan apa sih mereka itu. Ternyata satu pun nggak ada lulusan ITB, satu pun nggak ada lulusan S1, SMA pun tidak ada. Seluruh anak-anak geng motor itu ternyata lulusan SD, drop out SD atau drop out SMP, paling hebat lulusan SMP, nggak ada SMA satupun. Saya mau yakini pendidikan lah cara yang terbaik untuk membangun anak-anak unggul di masa depan. Ya, baik. Pak Aher, tadi terkait sama soal, sebentar ya Mas Edi, terkait dengan pemberantasan aksi maksiat. Ini biasanya urusan-urusan kayak begini nih selalu kemudian dikaitkan dengan moral gitu ya, Kang Aher. Sebelum pada masa kampanye gitu di berbagai media ada pemberitaan dan bahkan ini diakui oleh FPI bahwa antara Kang Aher sebagai calon gubernur dan FPI D Jawa Barat ya gitu namanya telah menandatangani kayak Demokrat fakta integritas, bukan, katanya ada perjanjian gitu. Ini gimana sih sebenarnya, karena kemudian Mas E.F. Saifullah Fatah mengatakan, memberikan penjelasan di sosial media bahwa itu tidak benar. Gimana sebenarnya ceritanya Kang Aher? Ya, bahwa jawabannya betul tidak benar. Tentu sebagai gubernur kan kita mesti menerima semua masyarakat yang ada. Jadi FPI ketika mau ketemu saya temui, Hizbut Tahrir ketika ketemu saya temui, Keuskupan Bandung saya temui, majelis antara agama saya temui, Konghucu datang saya temui, Kiai datang saya temui, pesantren saya temui. Pertemuan saya dengan FPI tidak ada perjanjian apapun kecuali pertemuan biasa. Cuma mungkin orang seneng banget mempelesetkan pertemuan gitu ya. Bertemu ada perjanjian. Gimana nih ceritanya nih gitu. Kok bisa ngawur seperti ini? Seperti layaknya Bapak ketemu dengan banyak kelompok-kelompok masyarakat dengan hari ini sekarang bertemu dengan semua orang. Kan kita gubernur semua pihak, siapapun mesti kita temui kan. Termasuk demonstran saya temui juga, demonstran saya ajak makan demonstran. Supaya gak demo, enak banget. Supaya demonstran berhenti demo itu ajak makan, enak banget. Baik, Mas Edi tolong silakan, tapi tetap sebut namanya ya biar Kang Aher sama Bang Dedi kenal. Ya, saya Edi A. Effendi. Saya penulis budaya. Kang Aher sejak awal di Twitter dan Facebook saya memprovokasi tentang Jabar. Jabar itu saya panjangkan dengan jangan abaikan Aher. Artinya Jabar memang oleh Tuhan ditakdirkan untuk Kang Aher. Saya mau tanya pada satu hal, PKS itu khasnya begini, semangat fanatisme dan keseragaman. Kang Aher bisa berkilah, Bang Dedi bisa berkilah bahwa Anda punya publik, tidak memilah partai atau agama. Tapi pada tingkat real, Anda akan asobiah Anda, kecemburuan Anda lebih ke PKS. Ini tidak bisa diabaikan. Demokrat apapun Pak SBY punya publik, tetapi kecemburuannya, tingkat itunya akan lebih ke Demokrat. Kang Aher, bagaimana cara memilah secara real, mengafirmasi aspirasi publik Anda sebagai gubernur dan wakil? Anda bisa bilang, saya milik semua golongan, itu milik FPI, milik Hizbut Tahrir dan lain, itu retorika di ranah publik. Tapi pada tingkat kalbu Anda, pasti Anda akan bicara pada tingkat PKS. Saya tidak akan bicara, saya selalu mengabaikan quick count dan analisis pengamat. Karena saya yakin, saya melihat Anda dengan mata kalbu. Kang Aher tidak korupsi, saya yakin. Nggak usah bicara apapun, nggak usah penelitian apapun. Tempo, saya udah kenal banyak kawan-kawan Tempo. Saya ngerti kenapa Jumat diterbitkan. Saya cuman begini Kang Aher, ini pilkada ini perkawinan antara industri, kekuasaan, dan popularitas. Mas Sis benar, popularitas penting. Anda tidak memakai simbol PKS, tapi ketokohan Anda kan yang bikin mendongkrak suara Anda. Problemnya kemudian bagaimana Anda bisa bertahan di dalam laju yang kritik ke Anda tuh banyak banget. Kampanye hitam itu sangat banyak betul. Dan sampai ketangkap, maaf kita fair aja, kawan-kawan PDI yang ketangkap kemarin. Saya temannya Rike, saya temannya Teten,
Dia kenal baik sama saya, tapi saya memilih Anda dalam konteks karena saya melihat dengan mata kalbu, dengan mata lahir. Oke, sip. Ya, Oke, terima dalam. kasih. Banyak sekali kayaknya yang memandang dengan hati ya. Sayangnya laki semua, Kang. Jadi agak hati, cuma masalahnya satu kalau sis kalbu kan NS, lintas satu jenis edit. kelamin. Laki semua masalahnya. Iya, Oke, iya. Kang Her, silakan. Ya terima kasih. Kita tentu harus berusaha berbuat seadil-adilnya. Saya kira konsep negarawan lah yang bisa menyelesaikan seperti ini. Bahwa saya lahir dari kalangan NU, kemudian ketika besar saya jadi aktivis masjid, kemudian tahun 1997 saya jadi deklarator PKS, PK waktu itu. Ya itulah kehidupan yang secara takdiri seperti itu sudah terjadi pada saya. Sampai-sampai saya dikatakan, ini orang PKS tapi kayak NU gitu. Ya saya bilang saya NU dari dulu. Perilaku saya NU. Orang banyak kemudian mempersoalkan saya Wahabi tidak kunut gitu. Kemudian saya jadi imam, di belakangnya orang NU, kunut juga ternyata gitu. Batal lah tuduhan itu gitu. Saya kira ngalir aja seperti itu. Kemudian saya juga banyak difitnah oleh sejumlah kalangan anti kunut, anti tahlil dan lain sebagainya. Tapi ketika mereka melihat bukti di lapangan, dulu orang-orang yang menghujat segala macam itu sekarang menjadi pendukung karena tidak terbukti. Ya gini aja lah, pokoknya kita akan berbuat sebaik mungkin sebagai negarawan, berdiri di atas semua golongan yang ada. Ya termasuk masjid kita bantu pembangunannya, gereja pun kita bantu pembangunannya. Biar nanti ya publik aja yang menilai saya seperti apa yang namanya Ahmad Heriawan Deddy Mizwar itu gitu. Oke. Ya. Saya memberikan kesempatan juga ya pada audiens yang hadir di Marley Cafe ini kalau ingin bertanya langsung. Bang Deddy ini kan cukup mengejutkan lah mau bergabung gitu akhirnya. Karena dulu kan sempat juga diusung-usung Bang Deddy nggak mau gitu. Terus Bang Deddy akhirnya menetapkan pilihan untuk menjadi pasangannya Kang Aher gitu. Saya sempat baca bahwa ya Bang Deddy juga nggak mau berubah dari seorang Deddy Mizwar gitu. Tapi gimana sih penyesuaian Bang Deddy untuk beradaptasi dengan Kang Aher dari PKS? Termasuk saya dengar pemberitaan soal masih tetap merokok, padahal mestinya lingkungan petinggi di PKS itu termasuk dilarang. Gimana? Tolong bisa ceritain nggak ke saya? Semua teman. Udah agak 150 kali loh beliau ini bilang semua teman. Semua teman, ya. Jadi tadi misalkan masalah rokok, saya kayak Ustadz Hilmi ditulis di depan dilarang merokok. Saya tamu, saya minta izin, Ustadz bolehkah saya merokok? Dan Ustadz bilang silakan merokok. Karena saya tahu dia orang berilmu. Orang berilmu seperti dia pasti akan menghormati tamunya. Tahu kita berbicara dengan siapa. Kalau dia bilang tidak, ya udah enggak. Jadilah tamu yang baik. Gitu kan? Kemudian masalah bagaimana penyesuaian, saya kira saya bukan 1-2 orang mengenal politisi ya. Banyak teman-teman saya politisi. Jadi bukan hal yang aneh lingkungan itu, cara berpikir seperti itu. Silakan. Ya. Program apa kira-kira yang sementara ini ada, kontribusi Anda sebagai pembina Pak Jawa Barat itu? Ya sebetulnya kalau menurut kakunya Undang-Undang Nomor 32 itu kan pemberdayaan perempuan, kepemudaan, sosial budaya ya. Itu kan normatif. Itu normatif kan? Lah, kira-kira itu normatif. Saya melihatnya begini, Prof. Bahwa Jawa Barat ini gudangnya seniman. Ya. Begitu banyak nilai-nilai budaya, bahkan masyarakat adat itu masih banyak di Jawa Barat ini yang bisa jadi contoh dari kearifan lokal mereka. Kemudian juga saya melihat begitu banyak seniman yang sekarang ini mengisi masalah kebudayaan dan seni Indonesia itu di Jawa Barat. Cuman persoalannya, kalau saya bertanya di mana saya bisa menonton Kacapian, di rumah Mang Cecep. Di mana Mang Cecep? Itu nanti naik ke gunung dikit ya, turun, liwatin kali, belok kanan ada jembatan di situ. Di mana itu?
Di mana kita bisa melihat itu? Nah ini kan perlu ada satu tempat, saya bilang. Ada pusat seni budaya, bahkan mimpi saya sebagai akhir saya ingin bikin pusat seni budaya Nusantara di Jawa Barat. Sangat memungkinkan tuh potensinya dan nilai-nilai yang ada di sana. Bukan di Jakarta saya bilang, mungkin di Jawa Barat. Itu mimpi saya, impian. Mungkin juga pusat film Indonesia, perfilman Indonesia. Di mana selain di Jawa Barat? Yang ada lautnya begitu indah, gunungnya menyatu dengan pantai, sungainya, hutannya, dan termasuk sumber daya manusianya. Gitu. Dan peyem. Jangan dilanjutin. Jadi, seluruhnya sangat memungkinkan. Bicara lagi industri film misalkan, di Jawa Barat 49 juta penduduknya, tapi berapa banyak bioskopnya? Ada 20 kabupaten kota tidak punya bioskop karena kemarin itu imbas dari sebuah monopoli mati. Sekarang teknologi sangat memungkinkan dengan industri film yang mulai membangun pusat-pusat atau perbioskopan yang ada di Jawa Barat. Ini saya bilang kalau kita lakukan itu kita sudah memberikan hak rakyat sebagai hak informasi rakyat. Dan beberapa kabupaten saya bilang sebagai masyarakat tertinggal. Pada saat kita bicara soal Habibie dan ini sebuah film nggak berani masuk dalam dunia maya. Jadi kita harus memberikan hak informasi pada rakyat. Ini luar biasa, saya keliling-keliling kemarin Prof. Di Majalengka, di sebuah yang namanya tempat bekas pembakaran genteng, ada sebuah komunitas film yang luar biasa cerdas. Majalengka. Ini gila di Jawa Barat luar biasa. Bahkan bagaimana dia menyulatkan sebuah film, kubangan-kubangan bekas galian kadang tadi menjadi bukan water bomb, lumpur bom. Ini jadi daerah wisata luar biasa kreatif mereka. Dari sebuah kerusakan menjadi sebuah hal yang menarik. Kalau ada saya bilang ini ada tempatnya, sekarang ini musim hujan saya akan masuk dalam lumpur bom. Exciting. Dan itu dilakukan oleh anak-anak muda. Kita tunggu kebangkitan budaya dari Jawa Barat dipelopori oleh seorang Deddy Mizwar. Kami kembali sesaat lagi. Smart Evening with Rosie akan segera kembali. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Evening with Rosie. Terima kasih Smart Listener, Anda masih bersama saya Rusyana Silalahi dan kita sudah berada di rangkaian perbincangan terakhir. Tidak terasa ya, 90 menit kita sudah ngobrol dengan Kang Ahmad Heriawan juga dan Bang Deddy Mizwar. Ada permintaan dari Mas Alvin Lee untuk bertanya langsung, silakan Mas Alvin. Saya mau tanya pada Kang Aher. Yang pertama ini karena ada titipan teman saya yang di Bogor. Bagaimana penyelesaian masalah gereja Yasmin itu. Yang kedua, ini secara pribadi PKS ini kan juga sedang krisis citra. Dan kemenangan Kang Aher ini dilihat sebagai titik cerah bagi PKS. Nah, apabila nanti tahun depan PKS atau mungkin partai lain meminang Kang Aher sebagai capres atau cawapres, bagaimana sikap Anda? Terima kasih. Sebentar, Mas Alvin Lee masih di PAN? Masih kan? Masih kadernya Pak Hatta Rajasa? Nggak apa-apa, Pak Hatta Rajasa lagi nggak denger radio ini. Saya di sini selaku pribadi. Oh, iya. Gak apa-apa, nanti bagian itu boleh diedit. Ya, yang silakan, pertama, seluruh persoalan rumah ibadah yang jadi persoalan di Jawa Barat itu hadir sebelum saya jadi gubernur. Oke, Kang, maaf, punten Kang. Ini juga menjawab Twitter dari Cleverly Toba. Kaitannya dengan toleransi, bagaimana dengan Ahmadiyah dan GKI Yasmin? Bolehkah beliau berkilah misalnya gubernur tidak bisa intervensi bupati atau wali kota? Mangga, Kang. Ya, yang pertama tentang GKI Yasmin itu kan bagian dari persoalan pendirian rumah ibadah. Saya harus katakan bahwa seluruh persoalan kisruh dalam tanda petik urusan rumah ibadah itu terjadi di semua titik yang ada sebelum saya jadi gubernur. Jadi tidak ada titik baru selama 5 tahun saya jadi gubernur menjadi persoalan. Titik lama semuanya. Khusus GKI Yasmin, kita menawarkan solusi dan kemarin saya bertemu dengan FKUB,
untuk membuat solusi bersama terkait dengan persoalan-persoalan masalah rumah ibadah dan lain-lain antar agama. Saya punya program, salah satu program 5 tahun ke depan itu adalah seluruh titik persoalan rumah ibadah yang sekarang jadi sengketa itu bisa diselesaikan semuanya. Sehingga saya tahun 2018 yang akan datang tidak punya masalah apapun dengan urusan-urusan seperti itu. Itu program salah satunya itu. Nah kemudian Tante Gigi Yasmin ini tentu ranahnya pada awalnya di Wali Kota Bogor, naik ke Gubernur Jawa Barat, naik ke Menteri Dalam Negeri saat ini. Nah persoalan yang terjadi adalah ada sengketa, umurnya sudah lama semenjak tahun 2001-2002 barangkali, kemudian sampai ke Mahkamah Agung, kasasi memutuskan memenangkan GKI Yasmin, kemudian Wali Kota Bogor membuka gembok itu, kemudian mereka teman-teman Kristiani menggunakan kembali, ada kasus baru, kasus pemalsuan tanda tangan persetujuan dari masyarakat setempat, masuk ke pengadilan lagi, menang mereka. Ketika menang digembok lagi sama wali kota, kan begitu. Itu persoalannya. Nah yang kedua ini kan tidak pernah diungkap. Jadi sebetulnya sekarang ini kan masalahnya masalah baru. Masalah lama sudah selesai, muncul masalah baru, jadi muncul masalah baru, itulah yang sekarang terjadi. Nah kemudian saya bisa merasakan ya seperti apa di lapangan gejolak tersebut. Seorang wali kota mungkin juga galau juga, berpihak ke A, B yang ngamuk, berpihak ke B, A yang ngamuk, kan seperti itu. Nah kemudian saya sebagai gubernur menawarkan solusi. Karena persoalannya sama ketika saya mengatakan oh ini aja keputusannya ini yang ngamuk, keputusannya ini saja ini yang ngamuk, kan begitu masalahnya. Solusinya adalah bagaimana kalau ke depan, saya ngomong di antara agama-agama, ketika ada masalah seperti ini kita ketika ada persoalan A dan B, kita tidak ngambil A dan B karena sudah jadi konflik sosial, marilah kita ambil C saja. Dan pemerintah berada di belakangnya untuk menyelesaikan ini sepenuhnya. Itulah konsep kita yang sampai hari ini belum diterima oleh khususnya pihak GKI Yasmin. Pemerintah provinsi sudah menyediakan anggaran 10 miliar untuk menyelesaikan ini. Kota sudah menyediakan anggaran 12 miliar. Sampai ada pihak teman-teman Islam ngamuk sama saya, loh kenapa untuk gereja 12 miliar? Saya katakan lu diem. Kalau Anda juga diem, kita kasih juga untuk masjid sebesar ini, kan begitu. Tapi kan seperti itulah kondisinya. Oleh karena itu ke depan kita akan membangun sebuah aturan bersama, sebuah kesepakatan bersama bagaimana menyelesaikan konflik-konflik sosial seperti ini di lapangan. Itu GKI Yasmin. Mohon maaf agak sedikit panjang ya. Karena memang keberagaman itu bisa menjadi kekayaan, tapi juga kalau tidak kita kelola dengan arif, tidak kita tapi kelola itu tidak dengan menggambarkan semangat. Jawa Barat ya. Sorry? Tidak menggambarkan intoleransi di Jawa Barat. Itu hanya di pojokan GKI Yasmin terjadi. Di tempat yang lain kan toleran, nggak ada masalah apa-apa. Jangan sampai gara-gara itu kemudian Jawa Barat dicap sebagai provinsi paling intoleran. Saya tidak setuju dengan metode yang sangat rendah seperti itu. Oke, baik. Sebelum saya tutup, tapi Mas Sis mau nambahin dulu, kenapa Pendek Mas Sis? aja, harapan dan doa seperti judul sebuah film. Harapan saya kepada kedua tokoh ini, tolong perhatikan rakyat yang sangat miskin di pelosok-pelosok Jawa Barat. Yang saya pernah lihat, saya pernah tahu. Mungkin belum terjangkau, yang PAD-nya tipis sekali. Yang kedua, doanya saya berharap kedua tokoh ini langgeng, harmonis, dinamis. Boleh mesra tapi boleh berantem juga gitu. Kalau ada yang tidak sepaham, ada yang tidak baik, yang baik mengingatkan. Saya berharap sekali, saya berdoa sekali. Kalau berantem tuh di kamar aja gitu ya, di ruang kerja. Di teras juga boleh. Yang penting saya tahu. Oke, selamat aja gitu aja. Jadi berharap juga Kak Bang Deddy nggak berubah gitu ya. Gimana tadi harapannya? Jangan pindah ke lain hati. Oke. Baik, Kang Komar, sebelum saya berikan closing speech untuk narasumber kita, Kang Komar saya berikan sedikit aja singkat. Dan kita harus tarik ke 2014 ya, pelajaran dari pilkada-pilkada ini. Ke depan ini kelihatannya bahwa pemimpin di daerah itu sebagai tempat penyemaian bagi kader-kader pusat ke nasional. Jadi kalau selama ini yang langsung naik ke pusat itu boarding pass-nya dari parpol yang entah dari mana gitu. Tapi ke depan kelihatannya rakyat ingin memilih pemimpin yang udah teruji di bawah. Betul. Nah oleh karena ini kami berharap siapapun entah wali kota, bupati, gubernur
ini tolong sadar bahwa mereka itu pilar harapan bangsa, yang ini bagian dari investasi penyelamatan bangsa untuk ke depan. Karena sekarang ini di era reformasi, politik itu begitu sadis, kejam sekali. Putra-putra bangsa terbaik yang muda-muda itu tergilas oleh kultur struktur politik yang tidak menguntungkan. Gitu. Nah ini maka harus tahan-tahan, karena persoalan Anda bukan persoalan misi pribadi, tapi ini penyelesaian penyelamatan bangsa. Gitu. Nah ini pesan saya, jangan sampai putra-putra terbaik itu hanya tergilas oleh proses politik yang begitu kejam. Ini juga jawaban untuk Pak Alvin tadi, mudah-mudahan jawabannya itu. Ya. Jadi kita memang, jadi gini ya Prof ya, kita mencari wali kota, bupati-bupati dan gubernur-gubernur terbaik yang kemudian kita harapkan menjadi pemimpin nasional. Sebenarnya itu kan, di daerah inilah kita tancapkan harapan kita untuk mendapatkan pemimpin-pemimpin nasional. Kang Aher, boleh nggak closing statementnya saya serahkan pada Wakil Gubernur ya. Bang Dedi, sebelum kita berpisah, saya ingin Anda menyampaikan sedikit saja, meskipun belum diumumkan secara resmi oleh KPU, unggul sementara berdasarkan perhitungan quick count, apa yang ingin Anda sampaikan sebelum kita menutup perbincangan ini? Ini baru permulaan. Kayak Anas, ada halaman kedua, ada halaman ketiga, beda nggak? Dan ini baru halaman pertama. Selebihnya adalah halaman-halaman berikutnya, bagaimana kita semua berdua dan seluruh rakyat Jawa Barat menuliskan dengan tinta emas. Jadi bukan masalah yang kita rayakan, tapi bagaimana membangun sesuatu yang lebih baik untuk semua. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan dong untuk dua tamu kita, pasangan yang saat ini unggul berdasarkan quick count untuk memimpin Jawa Barat. Tahan dulu Kang Aher. Anyway, tidak ada salahnya kita mengucapkan selamat Kang Aher, Bang Deddy Miswar. Selamat bertugas titip Jawa Barat, karena dari Jawa Barat sesungguhnya kita juga melihat Indonesia. Insya Allah. Tepuk tangan juga untuk Anda semua yang berada di Marley Cafe ini. Untuk Mas Dodi, Profesor Komarudin Hidayat, Mas Alvin Lee, Sis NS, juga Anda semua. Kita akan berjumpa lagi 1 pekan mendatang. Saya Rosyana Silalai, selamat malam Indonesia, selamat malam Smart Listeners. Telah kita simak bersama Smart Evening with Rosi, program bincang eksklusif yang memberi pencerahan, kearifan, dan inspirasi bagi kemajuan Indonesia. Sampai jumpa minggu depan.